Pemirsa, sebelum kembali ke tanah air, Presiden Prabowo singgah ke Belarusia dan disambut hangat Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di kediaman pribadi di Minsk. Keduanya bertemu di kediaman pribadi Lukashenko dalam suasana santai selama hampir 3 jam. Prabowo disebut sebagai tamu istimewa menyusul kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa saat sebelumnya. Presiden Prabowo pun mengundang Lukashenko berkunjung ke Indonesia untuk menandai eratnya hubungan Indonesia-Belarusia. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengakhiri lawatan resmi di Prancis. Selain merayakan Hari Kemerdekaan Prancis, Presiden juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron. Presiden Prabowo dan rombongan lepas landas dari Bandara Orly Paris menggunakan pesawat Garuda Indonesia 1 Selasa kemarin. Presiden dilepas Dubes Prancis dan jajaran kehormatan militer. Kunjungan ini menutup rangkaian diplomasi 2 pekan ke Arab Saudi, Brazil, Belgia, dan Prancis. Dalam lawatan Eropa, tercapai kesepakatan AU-CEPA yang membuka akses ekspor Indonesia ke Uni Eropa dengan tarif 0%. Dalam kunjungannya ke Perancis, Presiden Prabowo menghadiri jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan keduanya membahas berbagai isu strategis global. Ucapan terima kasih diberikan Presiden Macron kepada media saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Istana Elysee. Begitu tiba, Presiden Prabowo menyusuri barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi. Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Keduanya berpelukan dan berfoto bersama sebelum masuk ke lokasi pertemuan. Pertemuan keduanya dilakukan di ruang jamuan. Keduanya berbincang mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Jamuan makan malam sebagai simbol komitmen dan persahabatan kedua bangsa. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Indonesia. Trump mengungkapkan kesepakatan tersebut meminta Indonesia untuk tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor Amerika, sementara Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 19% atas ekspor Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Indonesia. Trump menyebut kesepakatan tersebut menguntungkan semua pihak dan ditekan langsung bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul di tengah proses negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditargetkan rampung 1 Agustus 2025. Beberapa jam setelah mengumumkan kesepakatan tersebut di Truth Social, Trump mengatakan kepada para wartawan bahwa kesepakatan tersebut meminta Indonesia untuk tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor Amerika, sementara Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 19% atas ekspor Indonesia. Trump juga mengatakan Indonesia berkomitmen untuk membeli energi Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar, produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar dan 50 pesawat Boeing. Selain itu, Trump mengatakan bahwa Indonesia dikenal dengan tembaga berkualitas tinggi, di mana ini berarti tembaga dari Indonesia dapat dikenakan tarif yang lebih rendah, atau bahkan tanpa tarif sama sekali. Meskipun Indonesia mengirimkan tembaga senilai 20 juta dolar ke Amerika Serikat tahun lalu, menurut data Departemen Perdagangan Amerika Serikat, jumlah tersebut jauh tertinggal dari pemasok utama yaitu Chili dan Kanada, yang mengirimkan logam senilai 6 miliar dolar Amerika dan 4 miliar dolar Amerika tahun lalu. Beragam informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Sindo Sore. Sumber berita
Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia masih orang terluka dalam Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7 Ate berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Dian Rabuti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan, Pembunuhan, dia habis dipukuli. Dari Gakum, perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Bisa disertifikasi. Sudah dikaplik-kaplik. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. The Prime Show, setiap Kamis pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Tujuannya untuk cewek-cewek gitu. Ini soal profesionalitas. Itu kembali ke moral masing-masing. Kebijakan, bukannya orang titipan. Kegagalan dari rezim sebelum. Bagaimana bilang gagal ini masing-masing? Sepertinya gelap gulita di masa-masa yang akan datang. Ini Pak Prabowo batuk, menghindar sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak ini apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Saksikan Interupsi setiap Minggu jam 7 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arif yang Wibowo. melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Coba vaksin tuberkulosis. Disiplin terhadap pelajar yang mengikuti Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan. Rangkuman berita viral. Viral layanan WorldCoin dan World ID telah melesat hampir $700. Jenazah korban ledakan amunisi. Polisi menurunkan paksa ratusan. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Sindo News TV.